Indeks harga saham gabungan bergerak merah sepanjang perdagangan Senin 14 Februari 2022. Bursa saham tanah air harus tertekan mengawali perdagangan pertama pekan ini. IHSG ditutup melemah 1,19% ke level 6.734. 158 saham naik, 403 turun, dan 123 lainnya stagnan. Dengan investor asing mencatatkan aksi beli bersih di pasar reguler 173 miliar rupiah. IHSG anjlok seiring amblesnya bursa-bursa saham regional Asia. Perkembangan seputar ketegangan Rusia-Ukraina terus dipantau oleh investor. Konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina kini mencapai babak baru, dengan Amerika Serikat mulai mengirimkan kelompok militernya ke wilayah Eropa dan meminta warga Amerika Serikat di Ukraina untuk mengungsi secepatnya. Laporan intelijen negeri Paman Sam menyebutkan invasi Rusia ke Ukraina bisa saja terjadi pada Rabu pekan ini. Direktur Utama Krakatau Steel Silmi Karim diusir dari ruang rapat Komisi 7 DPR RI. Hal ini bermula dari perdebatan dengan pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Bambang Haryadi. Dalam agenda rapat Senin 14 Februari 2022, Silmi dimintai penjelasan mengenai pabrik baja Blast Furnace yang mangkrak, impor baja, hingga progres smelter di Kalimantan Selatan. Perdebatan bermula saat pimpinan rapat mengomentari pemaparan Silmi tentang pabrik baja Blast Furnace yang mangkrak. Bambang Haryadi memberikan pernyataan terkait pabrik Blast Furnace Krakatau Steel, bahkan sempat menyebut kalimat maling teriak maling. Pernyataan ini memantik perdebatan antara Bambang dan Silmi. Direktur Utama Krakatau Steel itu pun langsung merespon pernyataan pimpinan rapat. Siapa yang sebut sebagai maling? Kemudian tensi meningkat hingga akhirnya pimpinan rapat mengusir Silmi dari ruang rapat. Bambang pun menyebutkan Komisi 7 akan melakukan investigasi pabrik Blast Furnace tersebut. Bank Indonesia mencatat penjualan eceran pada kinerja penjualan eceran Januari 2022 diperkirakan terus meningkat. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real Januari 2022 sebesar 211 atau tumbuh 16% secara tahunan dibandingkan bulan sebelumnya. Dalam survei tersebut, peningkatan kinerja penjualan eceran didorong oleh perbaikan kinerja penjualan eceran seluruh kelompok komoditas, terutama kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, dan tetap tingginya pertumbuhan subkelompok sandang. Dari sisi harga, responden memperkirakan tekanan inflasi pada Maret dan Juni 2022 menurun. Indeks ekspektasi harga umum pada Maret dan Juni 2022 masing-masing 129,2 dan 132. Menurut laporan Bank Indonesia, responden menilai penurunan harga didorong oleh ketersediaan pasokan barang dan jasa yang memadai, serta distribusi barang yang semakin lancar. Polemik muncul di masyarakat pasca Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan dana JHT 100% yang dapat dicairkan saat peserta berusia 56 tahun. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah buka suara menanggapi banyaknya protes yang dilayangkan masyarakat terhadap kebijakan baru program jaminan hari tua ini. Kepada CNBC Indonesia, Ida Fauziah mengatakan, tujuan peraturan JHT ini untuk menjamin adanya uang tunai yang dimiliki pekerja pada hari tua. Oleh karena itu, Ida menilai klaim JHT seharusnya tidak dilakukan sebelum masuk masa pensiun. Menurut Ida, peserta program JHT tetap bisa mendapat haknya, sebagian dengan syarat tertentu. Salah satunya, peserta harus berstatus sudah menjadi peserta jaminan sosial minimal 10 tahun. Kemudian, nilai JHT yang bisa diklaim yaitu 30% untuk perumahan atau 10% untuk keperluan lainnya. Menaker memastikan pencairan JHT sebelum peserta berusia pensiun bisa dilakukan selama syarat-syarat yang ditentukan telah dipenuhi. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh peserta JHT. Ida menjelaskan jika klaim sebagian JHT dilakukan sebelum masa pensiun, maka sisa dana baru bisa diambil ketika peserta memasuki usia 56 tahun.
JHT juga bisa dicairkan bila peserta meninggal dunia atau diajukan oleh ahli waris atau mengalami cacat total tetap. Harga minyak mentah dunia semakin mendekati level $100 Amerika Serikat per barel setelah menguat hingga ke level lebih dari $95 Amerika Serikat per barel pada awal pekan ini. Lonjakan harga minyak dunia terjadi setelah kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina akan memicu sanksi dari Amerika Serikat dan Eropa sehingga akan mengganggu ekspor energi Rusia. Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mengungkapkan bahwa Rusia bisa kapan saja memulai serangan ke Ukraina. Bila ini terjadi, beberapa analis memprediksi harga minyak Brent akan menembus level $100 Amerika Serikat. Pelaku pasar juga mengamati negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dalam rangka menghidupkan kembali kesepakatan nuklir negara mula.